Lovers, balik lagi di Ken Talk Show. Hari ini kita udah kedatangan 4 narasumber yang bakalan sharing-sharing tentang sejarah kedatangannya Belanda dan juga VOC di Indonesia. Namun sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama para narasumber kita, mulai dari yang sini dulu. Halo, nama saya Atra. Halo, nama saya Wawan. Halo, nama saya Bagas. Nama saya Syamil. Oke, sesuai sama tema kita hari ini, kita pengen tahu dulu nih, gimana sih kedatangan Belanda di Indonesia dan juga pembentukan VOC? Nah, jadi bangsa Belanda itu datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 dengan pendaratan pertamanya yang itu di Pelabuhan Banten. Rombongan bangsa Belanda itu dipimpin oleh Cornelis Houtman dan Peter Kiezer. Mereka membawa 4 buah kapal dengan tujuannya adalah untuk berdagang rempah-rempah di sana. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah dan mengalami keuntungan yang besar, Belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah dan menjajah. Belanda datang ke Banten kedua kalinya pada tahun 1598 dengan membawa 8 buah kapal. Rombongan kedua ini dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Warwick. Untuk melancarkan usahanya, Belanda menempuh beberapa diantaranya dengan bentuk VOC pada tahun 1602. Pada tanggal 20 Maret 1602, berdirilah Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau Serikat Perusahaan Perdagangan Hindia Timur yang biasa dikenal juga dengan VOC. Oke, jadi sudah terjawab ya teman-teman, kalau misalkan Belanda itu awal kedatangannya pada tahun 1596. Namun di situ sepertinya tidak diterima dan mereka akhirnya datang untuk kedua kalinya di tahun 1598, betul ya? Iya. Di Pulau Banten atau Pelabuhan Banten. Dan juga sudah terjawab bahwa VOC ini dibentuk awalnya pada tahun 1602. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan oleh salah satu narasumber kita tentang awal kedatangan Belanda dan juga terbentuknya VOC. Di sini kita juga pengen tahu bagaimana sih gambaran VOC di masa awal terbentuknya di Indonesia. Jadi VOC mulai terorganisasi dan mulai memonopoli perdagangan Indonesia itu semenjak diangkatnya gubernur yang pertama, yaitu Peter Both. Nah, Peter Both ini yang menentukan pusat VOC ini ada di Ambon. Nah, alasannya itu agar lebih mudah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku. Tetapi dia juga yang memindahkan pusat VOC itu dari Ambon menuju Jayakarta dengan alasan lebih strategis dan ingin menyingkirkan Portugis yang pada saat itu berada di Malaka. Akhirnya si VOC ini mendirikan perusahaan dagang di Jayakarta, dan tetapi nih beberapa tahun kemudian Inggris datang dan mendirikan kantor dagangan juga di Jayakarta yang bernama EIC. Dan timbullah persaingan antara VOC dengan EIC ini. VOC otomatis ingin memenangkan persaingan dong. Akhirnya VOC ini mencoba berbagai cara untuk memenangkan persaingan tersebut, seperti dengan menghasut pemerintah Jayakarta dan membangun benteng VOC di Jayakarta yang bernama Batavia. Dan pada akhirnya VOC lah yang memenangkan persaingan tersebut, dan Jayakarta berubah namanya menjadi Batavia. Dan mulai dari itu VOC memperluas daerah monopolinya ke daerah-daerah lain di Indonesia. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwasanya VOC pada akhirnya itu berkuasa di Jayakarta atau Batavia dan daerah-daerah lain. Dan pastinya hal ini juga memerlukan kebijakan-kebijakan tertentu ya. Dan mungkin bisa juga disebutkan ataupun dijelaskan kebijakan-kebijakan apa saja sih yang diterapkan oleh pada masa kepemimpinan Dendels. Nah, sebagai gubernur jenderal, ada 9 kebijakan-kebijakan yang ditempuh Dendels. Adalah yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata yang ada di Semarang dan Gresik. Dan yang ketiga, membangun pangkalan armada yang ada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, ada membangun jalan raya dari Anyer sampai ke Panurukan sepanjang kurang lebih 1,100 km. Dan yang kelima, ada membangun benteng-benteng pertahanan. Yang keenam, ada mengeluarkan uang kertas. Yang ketujuh, ada memperbaiki gaji pegawai. Yang ke-8 ada menerapkan kerja paksa atau rodi dan perbudakan. Dan yang terakhir, membuat jaringan pos distrik. Oke, ternyata kebijakannya cukup banyak dan sangat menguntungkan pihak Belanda sendiri. Mungkin kita ini akan bersambung juga dengan kejayaan VOC itu sendiri. Nah, untuk kejayaan VOC itu seperti apa? Masa kejayaan itu pada abad ke-17 dan 18,
VOC berkembang menjadi serikat dagang yang paling sukses. Nah, kesuksesannya itu berhasil menekankan para pedagang Inggris dan Portugis yang telah lebih dulu mencapai Nusantara. Nah, VOC itu memiliki hak istimewa yang dikenal sebagai hak oktroy yang mencapai kewenangannya untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelang, termasuk Nusantara. Nah, selanjutnya merekrut para pegawai atas dasar sumpah setia, membentuk angkatan para dan melakukan perang. Selanjutnya membangun benteng dan mengadakan perjanjian di seluruh Asia, serta mencetak dan mengeluarkan mata uang. Oke, ternyata masa kejayaan dari VOC ini cukup bagus dan pesat juga. Dan mungkin seperti yang kita tahu, jika ada kejayaan pasti nantinya akan ada kemunduran bahkan keruntuhan itu sendiri. Mungkin bisa disebutkan ya, ada nggak sih faktor-faktor kemunduran VOC ini? Ya, pasti tentu ada ya. Hmm. Ya, jadi ada beberapa faktor merosotnya VOC. Yang pertama, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Yang kedua, meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Serta yang ketiga, terjadinya penentangan oleh rakyat Indonesia pada VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Oke, dari faktor kemunduran ini mungkin bisa menyebabkan keruntuhan VOC, betul tidak? Betul. sangat Oke, betul bisa sekali. disebutkan mungkin bagaimana bisa VOC itu mengalami masa keruntuhan? Jadi pada masa keruntuhannya, VOC lemah mulai terlihat pada abad ke-18, di mana korupsi mulai merajalela dan menimbulkan beban hutang yang menumpuk. Hal ini dimanfaatkan Inggris dan Perancis untuk memperkuat serikat dagangnya dan pelan-pelan menyerang daerah-daerah kekuasaan VOC.